Shalom, JDCG family, how are you? Are you excited? Ketemu lagi setelah 1 minggu, ya. Pertemuan kita selalu spesial karena pertemuan kita adalah pertemuan yang Tuhan sendiri yang rencanakan dan kehendaki. Dan hari ini saya sama David satunya. Ya, halo semuanya. Lama enggak jumpa. So hari ini saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua, gitu ya, David ya. Yes, amin. So let's prepare our heart. Yeah, let's prepare our heart because every moment, ya, apalagi di waktu-waktu ini, saya percaya Tuhan sedang deres-deresnya ngomong kepada kita pribadi maupun kepada kita as a family. Amen. Di JDCG. Yes. So biarlah hari ini juga Tuhan akan menyampaikan sesuatu. Biarlah hati kita sungguh-sungguh menjadi tanah yang subur. Dan biarlah firman Tuhan itu menjadi benih yang akan masuk dalam hati kita. Dan kita boleh bertumbuh. Bahkan tidak hanya bertumbuh, tetapi berbuah dengan lebat. Dan buah itu boleh dirasakan oleh banyak orang dan boleh jadi berkat buat banyak orang. Mari siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Dia Bapa kita yang sempurna. Dia Bapa kita yang sungguh baik. Bahkan rancangannya atas hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau firman Tuhan boleh katakan bahwa goncangan ini terjadi buat dunia, tapi buat anak-anak Tuhan, justru waktunya Tuhan menyatakan janjinya yang tidak pernah dibatalkan. Yes. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Ya. Dia selalu menepati janjinya. Bahkan pemeliharaannya sungguh sempurna. Maka hari ini biarlah dengan ucapan syukur kita mau masuk kembali ke hadirat Tuhan. Oh, thank you Lord. Thank you Father. Thank you Father. Thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Terima kasih. Thank you Father. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Buat kasih setiamu. Haleluya. Haleluya. Kami mau masuk hadirat-Mu Lebih dalam lagi. lebih dalam. Oh. Ya Rabashina Lamamus. Kiraraya Ramashani. Thank you Lord, thank you Father. Kekuatan di jiwa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, nyasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu
untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu selalu, Haleluya. seumur hidup kami, Mengiring-Mu Tuhan selamanya. Berjalan bersamamu. Thank you Lord. Thank you Father. Mengiring-Mu selalu. Kami mau mengiring-Mu Ya Tuhan. Kami mau mengiring-Mu. Berjalan bersamamu Thank you Lord. di dalam hadirat-Mu. Jadikan kami bencana-Mu. Oh thank you Lord. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Memuliakan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan.
dimuliakan, layak terima hormat, Worship you. layak terima pengagungan, Worship you. layak disembah, Oh, layak dipuja. Hanya Kau Tuhan Yesus, kami percaya Kau hadir di tengah kami. Kau hadir jamah setiap kami. Kau hadir bersama kami dimanapun kami berada, dimanapun kami berada. Kau Immanuel, Kau Immanuel, Kau Immanuel, Kau Immanuel. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Father. We believe you are here. We believe you are here. You are here, Lord. You are in the midst of us right now. Right now. So, Holy Spirit, come. Moving in this place right now. Moving in every heart, Jesus. Touching every heart, Jesus. Touching every heart, Holy Spirit, right now. Right now. Jamah setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Jamah setiap kami. Oh, You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are here. Touching every heart,
worship you. I worship you. You are healing. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Singing waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I can see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You'll never stop, you'll never stop working. You'll never stop, you'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop, you'll never stop working. You'll never stop, you'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop, you'll never stop working. You'll never stop, you'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop, you'll never stop working. You'll never stop, you'll never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let's declare it again. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, I believe you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Thank you, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We believe it. We receive it. We believe it. And we declare it now, Jesus. Because we believe it. We believe it in our heart, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. It's because of who you are. It's because of who you are. Oh, thank you, Lord. 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 Thank you, Father. Thank you, Jesus. Kami berdoa Bapa, biarlah pada pagi hari ini ada pujian dan penyembahan yang berkenan Tuhan, Amin. yang menjadi dupa yang harum Amin. dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bukan hanya di tempat ini, tapi di setiap rumah, di setiap tempat di mana family JDCG ini Tuhan Amin. berada. Aku berdoa hadirat Tuhan menjamah Aku berdoa hadirat Tuhan Amin. menjamah dengan lembut tiap hati yang mendengar Tuhan. Amin. Bahkan menggetarkan sehingga
ada kegentaran di jiwa mereka Tuhan. Amin. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang dahsyat. Yes. Kami serahkan pertemuan di udara ini di dalam menaungan hadirat Tuhan yang luar biasa Tuhan. Amin. Dan aku berdoa Abi Tuhan, biarlah kehendak-Mu Tuhan dinyatakan. Yes. Setiap hati dilembutkan. Roh takut akan Tuhan menguasai tiap hati. Ada pertobatan Amin. dan ada kelepasan pada pagi hari ini. Yes. Ada pewahyuan dan pengertian yang baru. Amin. Aku berdoa biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan semuanya. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu terhadap kami semua. Untuk khususnya hari-hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berada dalam keintiman yang lebih dalam lagi untuk merasakan dan bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Jesus. Karena Engkau semua ini boleh ada. We love you Jesus. We love you, Jesus. Kami percaya Engkau berada bersama kami. Amin. Aku berdoa kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini dan semua rumah-rumah yang mendengar siaran ini. Yes. Thank you Lord. Thank you, Father. In Jesus name. In Jesus' name. Amin. 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 Wow. Wow. Kami Shalom. kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Yes. Yes. Dan saya percaya hari-hari ini tuh hari-hari yang spesial. Spesial. Ya, hari-hari ini hari-hari yang spesial. Begitu banyak pertemuan di udara Ya. yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi secara fisik itu kita memang mengalami pembatasan. Tapi yang kita lihat secara spirit Jadi tidak terbatas. itu kita mengalami ya lompatan yang tidak terbatas. Yes. Pertemuan yang tidak pernah terjadi sebelumnya itu terjadi di mana-mana. Agenda Tuhan yang tertunda, yang tidak terpikirkan itu tiba-tiba mengalami percepatan. Wow. Dan kita mau sapa dulu nih family JDCG. Shalom semua. Shalom. Saya nggak tahu siapa yang ada yang join. Saya undang untuk semuanya ikut komen. Please komen karena tim kami, tim doa kami ada Nadia, ada Dini, ada Ana. Ya. Mereka saat ini berdoa untuk setiap nama yang ada di komen. Dan kami merindukan ada suara Tuhan, ada hati Tuhan yang dirilis untuk setiap family. So please comment, ya. Please comment karena tim doa kami akan mendoakan. Ya. Ya. Ya, saya berdoa hari ini akan terjadi sesuatu yang Luar biasa. dan saya berdoa
sejak awal kita adakan acara ini, saya merasakan hati Tuhan itu kepingin more. Yes. Ya, pengen lebih lagi. Nah, oh ya, saya juga saya nggak tahu apakah ada yang nama ini. Kemarin saya sempat diundang untuk pertemuan di udara dengan Frankie Kuncoro dan Bro Frankie. Dan ada yang beberapa yang kontak yang mau join di komunitas kita. Saya bilang silakan join. Dan ada yang namanya Jeffrey, saya nggak tahu apakah dia bergabung. Ya, semoga kalau ada, shalom, welcome to the family. Yes. Dan ya hari ini saya percaya kita masuk ke suatu momen yang puncak gitu ya. Saya bilang ini puncak karena kita mesti tahu konsep dari Paskah ke Pentakos. Ya, selama ini kita mungkin merayakannya secara hari libur nasional, tapi kita tidak benar-benar mengimani itu dalam roh dan kebenaran. Dan saya bilang, Mbak, kita ada di Paskah yang luar biasa, dan kita ada mengalami Pentakosta yang luar biasa juga ini. Dikatakan marvelous Pentakos gitu ya. Marvelous Pentakos. Kenapa dikatakan Pentakosta ini luar biasa? Gitu. Karena sama seperti Paskah kemarin, ya, Paskah yang dimana kita ngalami seperti bangsa Israel 3.000 tahun yang lalu, ya, di rumah-rumah menunggu keselamatan, menunggu pembebasan, kelepasan dari musim yang lama untuk masuk ke musim yang baru. Dan itu sudah Pass is over. Ya, kita sudah ngelewatin itu. Dan apa yang terjadi itu kita sekarang lagi masuk menuju ke Pentakos, di mana ini kita juga mengalami Pentakos yang luar biasa karena Pentakos ini kita ngalami seperti para rasul di kisah para rasul ya. Yang mereka juga mengalami mengurung diri mereka, menunggu pencurahan Roh Kudus, menunggu pesta Roh Kudus. Wow. Menunggu ini. Nah, yang menarik ini ada satu janji Tuhan yang sudah dirilis oleh nabinya, yaitu Cindy Jacobs. Dalam situasi ini Cindy Jacobs berkata, third wave Pentakos itu ada di Indonesia. Wow. Akan terjadi di Indonesia. Third wave Pentakos akan terjadi di Indonesia. Ya, kenapa itu? Apa itu maksudnya? Karena third wave Pentakos itu bicara Pentakosta gelombang ketiga, ada pencurahan Roh Kudus besar. Yang gelombang pertama terjadi di Upper Room di Kisah Para Rasul. Second wave itu secara gambar besar, secara pencurahan Roh Kudus besar-besaran, kayak ini hujan awal dan hujan akhir. Itu konsepnya. Itu bicara terjadi di Azusa Street sekitar tahun 1900-an, awal-awal 1900-an. Dan itu itulah di mana terjadi gelombang manifestasi Roh Kudus yang sempat kelihatan itu setelah Kisah Para Rasul itu kayak hilang. Dan tiba-tiba terjadi lagi, dan di situ tiba-tiba kesembuhan, kelepasan, bahkan satu kota itu mengalami manifestasi. Dan sejak itu pencurahan Roh Kudus terjadi di seluruh dunia. Jadi gelombang Roh Kudus itu terjadi di seluruh dunia lagi. Dan yang ditunggu-tunggu adalah third wave Pentakos katanya. Ada gelombang ketiga yang menandai the end time harvest. Dan yang luar biasa sih, Cindy Jacobs berkata itu Indonesia adalah tempat di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya. Ya, ada great harvest. Wow. Ada great harvest. Ya, sedikit kita harus tahu bahwa kita belajar di Pengkhotbah 9 ayat 11 bahwa pemenang itu adalah tahu yang time and season, waktunya Tuhan. Karena hari-hari ini itu bukan kita yang merencanakan segala sesuatu, tapi kunci kita untuk intim dan ikut Tuhan itu adalah bagaimana kita align dengan waktunya Tuhan dan ketepatannya Tuhan. Wow. Yes. Bagaimana kita dalam keintiman kita itu kita mengetahui waktunya Dia dan apa yang menjadi hatinya Tuhan untuk
dan rencana Tuhan untuk tiap anak-anaknya. Hmm. Dan itu Tuhan punya rencana berbeda-beda. Ya. Ya, tapi semua rencana adalah rencana untuk kemuliaannya. Dan Amin. kita sedikit belajar, Pak, di hari-hari ini di Israel, karena penanggalan Israel ini adalah prototipe atau modelnya. Jadi kita semua harus ngelihatnya juga apa yang Tuhan lakukan di Israel itu jadi gambaran yang fisikal, itu jadi gambaran yang spiritual Buat kita, buat kita semua ya. Hmm. Nah, salah satu itu kan bulan-bulan ini kan bulan Iyar dikatakan di Israel. Dan bulan Iyar ini adalah bulan di mana mereka gandum itu mulai tumbuh pertama kali, dan mereka menantikan panen raya di Pentakosta. Oh. Jadi kenapa dikatakan Great Harvest? Ya, jadi kalau di sana mereka tuh apa yang mereka lakukan? Mereka secara ini gandum itu mulai tumbuh dan mulai dipanen, dan ini waktunya mereka membawa first fruit-nya. Sehingga mereka bawa ke Tuhan dan dia bilang, oh Tuhan, nanti di waktu panen raya itu aku mengimani dan menantikan berkat yang panen besar. So ini aku persembahkan untuk Tuhan. Nah, gambaran ini itu yang terjadi dengan itu yang relate dengan Pentakos, karena Pentakos itu terjadi sebagai gambaran panen raya. Ya, Pentakos itu juga gambaran panen raya. Apa yang mau dipanen Tuhan gitu? Jadi apa yang mau dipanen Tuhan sebenarnya? Apa yang mau dipanen Tuhan dari anak-anak Tuhan hari-hari ini? Apa yang mau dipanen Tuhan dari anak-anak Tuhan hari ini? Adalah setiap benih yang Tuhan tanam di anak-anaknya. Wow. Setiap benih, kita berdoa benih-benih itu tumbuh, bukan sekedar tumbuh, dipanen panen ini kan kita nggak terlewatkan. Jadi setiap kita itu menerima Benih ilahi yang Tuhan taruh. benih ilahi, visi, janji, yang kalau kita cari dalam keintiman kita akan tahu. Yes. Ada doa nubuatan. Jadi itu ditanam di hati kita. Dan Tuhan ingin hari-hari ini panen, ini Tuhan nggak kepingin ini lepas. Ya. Nah, makanya aku bilang jangan fokus kepada goncangan yang terjadi di luar, karena Tuhan sedang menggoncang supaya yang di dalam ini Keluar. Dan kita anak Tuhan nggak boleh takut goncangan. Ya. Ya, kita sudah bahas di minggu-minggu lalu. Lalu ya. Apa arti goncangan? Goncangan yang pertama berarti berjanji, adalah janji buat anak-anak Tuhan. Amin. Ibrani 12 ayat 26. Tapi peringatan bagi dunia. Tapi bagi anak Tuhan itu janji. Karena kita mewarisi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang digoncang bukan kerajaan Allah. Yang digoncang dunia dengan segala manifestasinya. Tapi yang kita mewarisi kerajaan tidak tergoncangkan, dan itu janji. Yang kedua, goncangannya bicara apa? Goncangan bicara transisi. Transisi, shifting ya. Shifting ke posisi yang baru. Jadi hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu ini gitu. Harus ngelihat ini dalam kacamatanya Tuhan, bukan kacamatanya Dunia atau kita sendiri gitu Pak Jeff ya. Ya. Kacamata daging kita, tapi kacamata hati kita. Bukan kacamata daging kita, tapi kacamatanya hati kita. Yes. Apa yang Tuhan lagi mau perlihatkan kepada kita. Nah, ada perubahan posisi. Dan yang ketiga yang paling penting, goncangan itu berarti ada ujian untuk naik level. Setiap ujian itu kan tujuannya siapa yang lulus akan naik level. Akan dapat rewardnya, dapat naik level. Yes. Dan ketika kita ikut Tuhan, kita tuh selalu ngalami season, waktu, time seperti cycle gitu ya. Tapi kita nggak pernah setiap ujian kita naik, bukan turun. Nah, jangan sampai kelewatan. Nah, berarti ada 3 hal tadi Pak Jeff ya. Jadi goncangan yang pertama bicara Tuhan itu janji buat anak-anaknya. Yap. Dan yang kedua berarti itu bicara shifting, ada perubahan posisi. Dan yang ketiga barusan Pak Jeff berarti bicara soal apa tadi Pak Jeff? Jadi lupa. Ujian untuk naik Ujian untuk naik level.
Jadi 3 hal. Ujian untuk membawa kita masuk ke janjinya. Tapi kan semua mata uangnya kerajaan Allah ini iman. Ya. Nah, iman ini yang seringkali kita itu salah, Fit. Salahnya gimana Ya, ini imannya seringkali. Jadi kemarin saya waktu di Zoom yang di acara Zoom yang WWH Worship, Wisdom and Hope. Ya. Bersama dengan Frankie Kuncoro waktu itu ya Pak. Saya ada jurus 3I yang saya rilis. Iya. Jadi ini bedanya kan minggu lalu juga kita belajar mengenai bedanya kerajaan Allah dengan kerajaan dunia. Yes. Kerajaan dimensi pikiran dengan dimensi hati. Nah, ini yang paling sering kali kita salah adalah ketika kalau iman itu saya percaya datang dari keintiman dan takut akan Tuhan. Ingat ya, iman datang dari keintiman dan takut akan Tuhan. Dan itu datang dari tiap perkataan firman Tuhan. Amin. Pendengaran firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah, jadi iman itu intim dulu, baru imannya muncul. Baru kemudian kita hitung gitu. I pertama kan intim. Intim dulu. I kedua Iman. I ketiga hitung. Baru hitung. Nah, yang sering kali salah karena dunia mengajarkan hitung dulu. Kebalik nih jadinya. Hitung dulu. Terus kita ngimani apa yang kita hitung. Jadi akhirnya kita itu berhitung banyak hal, peluang yang ada, mungkin itu bisnis, mungkin itu dagang, mungkin itu karena Peluang investasi mungkin. dimensi pikiran bicara untung rugi. Kerajaan Allah bukan bicara untung rugi, kerajaan Allah bicara kasih karunia dari keintiman bersama Tuhan. Amin. Yes. Nah, kita biasanya itu kan ngitung, terus kita mengimani apa yang kita hitung. Terus kita berharap dengan itu kita bisa Intim. masuk dalam keintiman. Saya pernah bicara dalam satu event juga, terus apa bedanya Tuhan dengan dewa kekayaan? Kalau mindset kita seperti itu, apa bedanya Tuhan dengan dewa kekayaan ya? Karena kita bilang, Mbak, aku ini anak Tuhan, so aku ngimanin materi sebenarnya kita imani. Kita ngitung materi, kita ngimani materi, dan kita minta Tuhan berkati. Setelah itu kita bilang, Mbak, itu akan membuat kita intim sama Tuhan. Ini yang bahaya gitu. Makanya bilang ini seringkali kebalik. Kalau dunia bilang itu kan dunia bilang hitung, karena kalau nggak masuk di hitungan nggak diimani. Seringkali ada yang bilang gitu, ini nggak masuk akal. Ya memang Tuhan nggak masuk akal. Yeah. Dan seringkali kita itu hukumnya kebalik gitu loh. Karena awalnya dari hitungan dulu ya Pak Dewi. Ya kan kerajaan Allah itu bicara paradok kebalikan dengan kerajaan dunia. Jadi ketika kita diuji iman kita, kadang-kadang Tuhan bawa kita ke suatu posisi yang kebalikan dengan semua apa yang kita pikirkan. Saya hari ini sebenarnya mau rilis pesan keluarga family JDCQ untuk Pentakosta ini. Tapi saya bilang ini, saya mau sharing satu hal aja sebelum kita masuk. Maksudnya apa? Itu setiap kali kita ini goncangan besar ini terjadi, ini yang ketiga. Yang ketiga. Ada siklus, kalau orang ekonomi tahu siklus 10 tahun katanya. 98, 2008, dan 2018 kemarin itu katanya seharusnya itu siklus yang 10 tahun krisis, goncangan besar. 98 kita ngalami krisis ekonomi. 2008 ada krisis dunianya. Yang dimana pasar uang di Amerika ngalami goncangan besar dan itu impactnya ke seluruh dunia. Nah, dan sekarang ini terjadi bukan 2018 tapi 2020. Goncangan yang sangat besar. Ya, konon semua aspek itu terkena. Yes. Ya, jadi konon ini semua aspek terkena. Dan setiap kali goncangan itu, yang tadi saya bilang ujian iman dan sebagainya ini kan, saya ngalami shifting. Tahun 98 saya ingat saya bekerja di satu company yang karir saya sangat cemerlang, tapi saya tahu ini sebenarnya karena saya ngejar uangnya. Dan saya lepas satu company yang lain, tapi singkat cerita saya pikir karir karena salary-nya lebih kecil, saya kejar yang ini, padahal ini yang satu ini hatinya itu mau ke sana. Tapi saya waktu itu nggak dengerin suara hati. Saya bilang
gaji oke, bonus oke. Dalam 6 bulan saya mau jadi kepala cabang. Wah, Berarti ini mulainya dari hitung dulu ya Pak Jeff ya? ya hitung. Dari hitung dulu. Dan yang terjadi kemudian saya belajar keintiman ini ketika waktu itu tiba-tiba goncangan terjadi dan saya berada di posisi yang salah. Ya. Karena saya berada di leasing company. Karena goncangannya perusahaan keuangan yang kena. Ya. Dari calon kepala cabang saya dilempar jadi semua anak buah saya dipecat, saya jadi tukang tagih. Dan kemudian 6 bulan kemudian dipecat juga. Tapi itu goncangan yang membuat saya keluar dari dari employee menjadi entrepreneur. Ya. Tahun 98. Tahun 98 itu ada satu goncangan yang membuat saya berubah posisi saya. 2008 saya mulai belajar dengar suara Tuhan, terus ikut suara Tuhan, kami mulai develop company, saya ketemu partner, usaha kami diberkati. 2008 itu digoncang lagi. Partner saya ngalami family-nya ngalami masalah keuangan sehingga harus tutup semua company-nya otomatis karena dia yang modalin. Yeah. Jadi saya terpaksa ikut kena dampaknya. Saya kehilangan pekerjaan lagi 2008, tapi itu yang kemudian suara Tuhan itu lagi bilang buka konsultan. Buka apa yang kita jalani sekarang. Yeah. Yeah. Jadi setiap kali goncangan besar ada perubahan posisi, tapi perubahan posisi itu sebenarnya membawa kita semakin dekat ke destiny kita. Yes. Dan nggak ada semua ini kalau nggak ada goncangan 98 dan nggak ada goncangan 2008. Saya nggak tahu goncangan 2020 ini akan ada lompatan lagi. Yes. Saya percaya dalam perjalanan iman saya ini ada perubahan besar seperti ini. Goncangan ini membuat saya akhirnya sekarang bicara Yeah. bukan sebagai pengusaha tapi sebagai hamba Tuhan. Ke bangsa-bangsa. Amin. Ke bangsa-bangsa. Naik level. Yes. Ini ujian iman dan saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan iman dan keintiman kita. Nah, saya berdoa, saya melihat, Pak, mari kita lihat itu dari perkara yang di atas, bukan perkara di bawah. Perkara yang kita tangkap dalam keintiman kita dan apa? Ada rencana Tuhan di setiap kita dan coba lihat, renungkan posisi kita di mana sekarang. Posisi kalian ada di mana? Ya. Kita masuk saya mau rilis 5 pesan secara cepat aja yang family JDCG harus siapkan untuk menyambut. Jadi persiapkan hati dan pikiran kita untuk Pentakosta yang akan datang. Karena Pentakosta ini saya percaya pencurahan Roh Kudus bukan hanya kata-kata Cindy Jacob, tapi kita anak-anak Tuhan kita ngerasakan ini ada kalau goncangan ini begitu besar akan ada hal yang besar. Semakin besar goncangan, semakin besar pengurapan Tuhan untuk anak-anaknya. Amin. Semakin besar breakthrough yang Tuhan mau izinkan terjadi. Yes. Ya. Dan kita sudah dapat janjinya untuk Indonesia. Pegang ini, harapkan ini. Hal pertama yang saya mau sarankan adalah pencurahan Roh Kudus. Itu bicara mengenai anggur baru. Wow, yes. Dan hanya kantong anggur baru yang bisa dicurai oleh anggur yang baru. So hari-hari ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah periksa Kantong anggur kita. kantong anggur bicara apa, David? Bicara hati. Kantong anggur bicara hati. Kantong anggur bicara kantong anggur bicara kantong hati kita, tapi itu bicara sebenarnya adalah pola pikir kita, mindset kita. Jadi kebiasaan kita, cara-cara lama kita yang di musim yang baru itu seperti dulu saya dari pola pikir employee dipaksa Tuhan jadi pola pikir pengusaha, entrepreneur. Dulunya susah, digoncang semua security-nya dan untuk masuk ke dalam zona iman dan belajar semakin intim. Nah, hari-hari ini ada shifting, saya nggak tahu shifting, mungkin di pelayanan, mungkin di pekerjaan, mungkin itu juga di keluarga. Tapi ada yang harus dilepaskan, yaitu kantong anggur yang lama, cara-cara yang lama, yang nggak bisa dipakai lagi untuk musim yang baru. Ya. Yang akan membuat kita itu ketika dicurai anggur yang baru kantongnya sobek, gitu kan? Karena pola pikir kita
nggak siap Yes, yes. dan nolak gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saya bicara anak-anak Tuhan harus tahu posisinya untuk musim yang baru. Ya, anak-anak Tuhan harus tahu posisi yang baru untuk musim yang baru. Kalau tadi harus tahu kantong anggur yang lama dan kantong anggur yang baru. Mindsetnya diubahkan. Jadi, sekarang posisi yang baru apa? Dan hari-hari ini saya percaya Tuhan lagi bekerja, Tuhan lagi bukakan pintu yang baru, bukakan peluang yang baru. Mungkin suatu hal yang menakutkan pada awalnya karena goncangan begitu besar, sehingga dulu waktu awal ketika saya mulai harus belajar jadi pengusaha itu juga menakutkan. Ya. Harus melepaskan safety netnya, Pak Jeff. Ya. Papa kandung saya selalu bilang, jadilah, karena papa saya ini seorang pegawai yang baik dan dia benar-benar karir puluhan tahun di satu company. Jadi dia ngajarin saya tuh nilai-nilainya adalah nilai-nilai yang aman, dan aman kalau kamu itu karir di perusahaan. Dan jadi nggak pernah dalam pola pikir saya itu kebayang bahwa Tuhan kepingin saya jadi seorang entrepreneur. Ya. Konsultan, ketika waktu itu saya nggak punya gelar apapun, nggak punya bekal apapun. Saya cuma ikut satu seminar rutin. Modal saya cuma itu pun karena Tuhan yang suruh. Saya nggak menyangka apa yang saya tabur dalam forum marketing itu jadi benih yang Tuhan tanam, yang kemudian jadi destiny saya. Dan jadi destiny-nya David juga. Amin. Yes. Jadi hari-hari ini saya nggak tahu, ini saya bicara konteks pekerjaan, tapi itu bicara nanti banyak hal. Banyak hal sebenarnya. Kalau posisi yang baru di musim yang baru. Yeah. David sekarang posisinya social influencer ya, Pak? Yes, social influencer. Sekarang berapa hari sekali Zoom ya, webinar. IG Live juga. Nah, ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau lakukan, dan ini kita harus cari dalam keintiman kita. Terus yang posisi yang baru di musim yang baru. Jadi kalau Tuhan bilang pindah ya, geser ya, udah surrender aja gitu. Udah berserah aja. Jadi jangan kita itu ngandolin. Karena kita nganggep kenyamanan yang di lama ini adalah suatu yang kita sebenarnya takut untuk tinggalkan. Yeah. Ada yang bisnisnya digoncang, ada yang kerjaannya digoncang, ada yang mungkin keluarganya di-shaken. Ya, saya masuk yang ketiga. Apa yang mesti kita persiapkan, yang kita tahu untuk kita mengalami lawatan yang dahsyat di Pentakosta yang luar biasa ini. Hari-hari ini selama 49 hari menuju ke hari 50 Pentakosta, itu ada setiap kali shifting itu berarti ada warfare. Yes. Ada namanya sabbatical warfare. Nah ini penting. Sabbatical warfare itu bicara perang tapi sabat. Jadi kita itu Tuhan yang akan berperang gantikan kita. Jadi ada masalah-masalah yang terjadi hari-hari ini yang tapi sebenarnya Tuhan mau kita itu rest atau kita diam dalam dia tenang karena Tuhan akan berperang. Yeah. Tapi kita bisa, kalau kita ngelihat di dalam pikiran kita mungkin kita akan panik, takut, tapi di dalam hati kita itu tiba-tiba ada iman dan pengharapan. Amin. Saya mau highlight karena iblis berusaha mencuri berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Di hari-hari ini ketika di transisi, iblis gak kepingin kita itu ngalami transisi. Dan iblis berusaha akan tarik kembali ke yang lama. Ya, akan berusaha curi setiap benih-benih yang Tuhan berikan pada kita. Saya mau tergerak untuk saya kasih ini satu kesaksian yang berhubungan tadi dengan hitung gitu, supaya kita tahu ini. Saya bilang kan salah satu yang Tuhan mau lepas itu adalah mindset dunia, mindset Babylon, mindset apa itu namanya, mindset uang. Ya. Karena
kamu nggak bisa menyembah dua Tuhan. Yes. Hari-hari ini kalau kamu berhitung dengan itu, kamu bisa salah jalan, salah posisi. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika dalam masa transisi ini, itu kami waktu itu butuh uang, dan kami berdoa untuk kemurahan Tuhan, kita berdoa untuk provisionnya Tuhan. Yeah. Dan salah satu yang kami harapkan itu adalah kami punya rumah lama, rumah lama, dan rumah lama ini sudah 30 tahun yang saya itu, dan sudah mungkin waktu itu sudah 5 tahun kami tinggalkan kosong. Kami harap rumah ini bisa dijual, tapi sudah 30 tahun rumah yang 30 tahun ini nggak gampang jualannya. Sudah rumah tua, gang buntu, terus depannya itu tiba-tiba jadi tempat yang kumuh. Wow. Jadi terus ternyata rumah itu nyumber juga airnya keluar dari bawah. Kalau musim hujan banjir sampai ke selutut. Jadi secara logika itu kalau mau jual rumah ini nggak masuk akal gitu loh. Ya, susah pasti. Tapi kita berdoa, dan kita rindu tempat itu, kita sangat keuangan kita sangat butuh ada provisi Tuhan. Dan kita sudah pindah ke tempat yang lain, sudah bertahun-tahun. Nah, waktu transisi seperti ini, tiba-tiba muncul satu orang ketuk rumah kita. Dan dia bilang gini, dia itu dari tinggal di sekitar rumah yang lama itu, dan dia sudah cari kita, dan dia bisa nemukan kita loh. Wow. Dan dia bisa nemukan kita, dan dia bilang, Pak, saya mau beli rumahnya Bapak. Padahal 5 tahun nggak ditempati, Pak Sim. Bapak bilang, kita kan ini anak Tuhan, wah Tuhan luar biasa gitu kan. Ajaib nih gitu. Karena kita nggak jualin, kita nggak nawarin, itu muncul tiba-tiba. Saya merasa tergerak ini karena saya berharap dari ini ada hikmat yang bisa ditangkap, karena berhikmat bukan berhitung. Berhikmat sama berhitung itu beda. Kadang-kadang bilang kalau dunia ngajarin kita berhitung, terus kita ngimani apa yang kita hitung, tapi kalau dunia kerajaan Allah enggak, berhikmat yang datang dari takut akan Tuhan. Nah, ini ceritanya menarik, karena mungkin kita bilang, oke, kita anggap rumah ini harganya 1M gitu. Angka 1M itu ada di pikiran saya waktu itu, dan orang itu nawar 900 juta. Ini gambarannya. Dia bilang, Pak, boleh kami beli 900 juta. Kami bilang, waduh luar biasa, ini orang bisa nemukan kita, kalau nggak Tuhannya nyuruh siapa ya. Terus bertahun-tahun nggak ditawarin, nggak ada yang mau. Kondisinya sudah segitunya, terus orang ini bisa kepingin mau beli. Dan dia bilang masalah 900 juta rupiah. Nah, di sini loh hal tipisnya, saya bilang sabbatical warfare itu. Tiba-tiba dari hati saya yang mengucap syukur, saya mulai ngitung. Saya mulai untung rugi. Saya bilang 900 juta. Gini kan. Harganya waktu itu 1,2, ditawar 900. Saya bilang, kenapa nggak 1M aja? Harganya 1,2 ditawar 900, saya bilang 1M loh, dia sudah segitunya loh. Masa sih dia nggak mau nego sama sekali? Kan nggak masuk akal kan, sudah jauhnya. Saya naikkan sedikit kan normal lah, kalau namanya tawar menawar itu dinaikkan sedikit itu kan normal. Nah, saya nggak sadar kalau itu adalah serangan di pikiran karena saya mulai serakah. Saya mulai ngitung, itu tipis gitu loh, masuk gitu aja, dan saya bilang, terus orangnya bilang, loh Mas, berat kalau 1M. Dia bilang gitu. Tapi hati saya mulai saya keraskan gitu. Masuk sih nambah 100 saja nggak bisa. Nah, itu datang dari sini, bukan dari sini. Di sini saya yang pertama mengucap syukur, saya bilang wah Tuhan luar biasa. Terus tiba-tiba di sini saya mulai saya nggak tanya dulu, Tuhan, apa ini maumu gitu loh. Saya lupa bahwa ini nilai itu sebenarnya kasih karunia gitu. Saya nggak datang dari kerja keras atau kerja cerdas saja gitu, tapi datang benar-benar dari kasih karunia yang Tuhan kirim, dan itu nggak masuk di akal karena itu tiba-tiba. Nah, saya nggak tahu hari-hari ini mungkin Tuhan lagi lakukan sesuatu, tapi itu kayak akan berlawanan, dan itu kan untung rugi kita. Nah, yang terjadi ini seperti ini. Setelah saya bilang, nggak bisa Pak, tolong, kan harganya 1,2 terus. Saya sudah turunin 200, tolong ya dinaikkan dikit lah, wajar lah.
yang terjadi adalah 1 minggu dia nggak kontak balik, 2 minggu nggak kontak balik, 1 bulan saya mulai nggak enak. Saya bilang tunggu. Satu-satu saya bilang, saya telepon, Pak gimana dengan penawaran yang kemarin? Dan dia bilang, oh saya sudah dapat rumah yang lain. Saya kan sudah bilang ke masnya kalau uang kami sekeluarga cuma 900. Ya sudah, begitu masnya nggak boleh, Cari yang lain. saya cari yang lain dan saya nemu yang harganya 900. Soalnya saya bilang, ya Kak Pak, kami nggak punya lagi Mas. Kita sudah deal dengan itu. Langsung hati saya lemes. Saya bilang, waduh Tuhan, ini loh ya, ini tipis ini. Kenapa kok saya itu serakah gitu? Kenapa kok saya mau ambil untung lebih yang sebenarnya saya nggak perlu? Karena yang saya bilang, Tuhan tolong ini rumah ini bisa laku karena kami butuh, dan Tuhan sudah sediakan. Pelajaran di situ tuh, akhirnya saya ngerti. Saya semakin ngerti. Bukan hitung-hitungan gitu sama. Dan ketika itu datang, hati-hati. Hati-hati, jangan kita pakai dunia bilang, lo kan wajar, masa nego 1 kali aja nggak boleh. Kan wajar. Ya memang wajar. Tapi bisa kalau sudah meleset, buyar gitu. Dan menariknya dosa itu kan arti katanya meleset. Aduh, bukan Tuhan nggak mau berkati saya, tapi saya itu yang meleset dari posisi diberkati. Dan waktu itu saya belajar, butuh 2 tahun baru rumah itu bisa dijual lagi. Wow. Akhirnya harus menanti 2 tahun lagi. Di situ saya belajar dari pengertian ini, nggak harus seperti ini ceritanya, tapi itu loh tipis. Ya, tanpa sadar itu kadang kita masuk untung ruginya kita, dan kita keluar dari kemudahan dan kemurahan yang Tuhan kasih. Yes. Nah, semoga cerita ini tahu bahwa posisi yang benar hari-hari ini seperti apa. Ketika Tuhan suruh nabur nggak usah ngitung, nggak usah hitung-hitungan. Mungkin saya bilang digerakkan untuk kita nabur ke sesuatu hal, tapi ini nggak ada untungnya, atau cuma kasih. Ya mungkin hari-hari ini kita harus nabur. Ada sabbatical warfare, jangan sampai berkat kita tercuri karena kita hitung-hitungan. Yang keempat, saya mau ceritakan bahwa harus mengebaskan masa lalu. Ya, anak-anak Tuhan harus mengebaskan masa lalu yang pahit di musim yang lalu, jangan dibawa lagi, karena ini akan menghalangi kita untuk masuk musim yang baru. Ada banyak hal yang menyakitkan, yang pahit, yang menjadi trauma, itu harus dilepasin. Mungkin ada orang ini kok mencekno ya, si A ini mencekno. Tapi mungkin di musim ini, perhatikan baik-baik, tiba-tiba si A itu datang lagi ke kalian, dan Tuhan mau rekonsiliasi, dan Tuhan mau berkati kita semua kalian itu lewat si A yang menjengkelkan itu di musim yang lalu. Ampuni dan lupakan itu kepahitannya. Bisa jadi ada, oh dulu aku nyoba usaha ini gagal, terus Tuhan bilang coba lagi. Saya bilang enggak, aku sudah pernah gagal sekali. Tapi hati ini tiba-tiba merasa harus coba lagi. Ini kok tiba-tiba ada muncul peluang dan ada tandanya, ada doa nubuatannya juga. Tapi kita ini pernah gagal loh. Kebaskan yang masa lalu. Yes. Karena itu akan menghalangi kita untuk masuk musim yang baru. Ada hal baru yang Tuhan mau buat, dan yang lama ini sudah berlalu, yang baru datang. Amin. Ya. Yang terakhir. Saya akan kasih yang terakhir. Yang terakhir, yang kelima itu adalah paling gampang. Sikap, bagaimana kita menjaga sikap hati dan pikiran kita supaya kita bersiap menghadapi Pentakosta, panen besar. Tuhan mau harvest apa yang benih-benih yang telah ditanam. Yang kelima itu adalah ingatlah, deklarasikan setiap benih yang Tuhan tanam di hatimu, dalam bentuk janji Tuhan, dalam bentuk firman Tuhan, dalam rema, dalam setiap nubuatan yang diterima kita. Ya, kadang-kadang kita lupa pada apa yang pesan profetik. Iya. Tapi ingat, percayalah kepada nabi-nabimu, maka kamu akan diberkati. 2 Tawarik 20.
hari-hari ini waktunya kita buka lagi tuh. Dan ingat dan coba dilihat ada sesuatu nggak yang berkaitan dengan apa yang janji Tuhan. Ya kemarin kita belajar untuk ngumpulin setiap kita kita meeting untuk ngumpulin setiap profetik yang kita terima. Dan kita lihat setiap leaders kita encourage untuk Menulis lagi melihat lagi, dan melihat lagi. meditasi pada setiap janji Tuhan Yes. untuk persiapan untuk musim yang baru. Dan hari-hari waktunya kita lihat itu. Ya. Waktunya kita di reset karena Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Yes. Dan kemarin satu bulan ini tiba-tiba beberapa anggota family kita tuh handphonenya ke reset. Ini lucu tandanya, kadang-kadang Tuhan ngasih tanda itu lucu. Dan bukan satu, saya itu mungkin sudah ada 5 orang. Wow. Termasuk istri saya ketika dia siaran di sini tiba-tiba handphonenya reset dan harus di-delete semua datanya. Reset itu berarti mendelete semua yang lama untuk dikosongkan untuk disiapkan jadi yang baru. Ya, ini yang hati Tuhan untuk saya bagikan pagi ini. Saya cuma kasih 5 hal yang harus Persiapkan kita masuk ke Pentakos. Ya. Yang pertama adalah Kantong anggur yang baru. kantung anggur yang baru. Ingat pencurahan itu hanya bisa diterima kantong anggurnya harus baru. Kantong anggur lama nggak bisa. Pola pikir lama nggak bisa. Yes. Cara lama nggak bisa. Yang kedua tadi kita bicara Posisi yang baru. harus tahu posisi yang baru di musim yang baru. Karena itu yang harus kita proses, itu yang harus kita imani. Sama ketika bangsa Israel melihat posisi yang baru di musim yang di tanah perjanjian. Yes. Mereka harus bisa lihat dulu, baru mereka bisa ke tanah perjanjian. Jadi anak-anak Tuhan ini harus bisa lihat dulu. Lewat keintiman kita itu saya percaya Tuhan akan bukakan. Ya. Dan kita lihat dengan mata iman kita. Dan yang ketiga itu kita bicara Sabbatical warfare. sabbatical warfare. Jangan sampai hari-hari ketika Tuhan bukakan pintu-pintu berkat, kita melihat dari cara dunia melihat. Dan kita tidak berada di kingdom. Ya, tadi saya sudah sharing satu hal. Ya. Banyak sebenarnya yang kalau kesaksian yang lain, tapi saya pakai satu hal itu aja karena itu yang Tuhan gerakkan hari pagi ini. Yang keempat itu bicara kebaskan ya. Ya, kebaskan. Dan yang kelima bicara yang kelima Pegang janjinya Tuhan. Oke, pegang janji. Oke. Good, karena itu benih yang harus tumbuh, yang harus jadi di musim yang baru. Amin. Oke, saya akan tutup dengan saya percaya hari-hari ini waktunya kita menghitung hari-hari kita. Yes. Sewajar Tuhan kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Hitunglah hari-harimu hari ini supaya kamu tahu apa yang kamu lakukan hari-hari ini, apa yang kita lakukan hari-hari ini sebenarnya adalah hanya untuk memuaskan kedagingan kita atau memuaskan pikiran kita, atau kita tenggelam dalam kekhawatiran berlebihan, atau hari-hari ini adalah hari-hari yang membawa kita melihat bahwa hari-hari ini yang kita lakukan adalah membawa kita semakin dekat ke destiny kita. Yes. Ya. Ini versi Passion Translation-nya lebih dalam. Help us to remember that our days are numbered. Bahwa hari-hari kita itu dihitung loh. Dan help us to interpret our lives correctly. Jadi bantu kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu untuk mengartikan, menerjemahkan kehidupan kita itu dengan benar, dengan tepat. Yes. dengan tepat, bukan seperti dunia, tapi seperti yang Tuhan mau. Apakah hari-hari ini kita tuh menyenangkan Tuhan, masuk di dalam rencananya, atau hari-hari ini kita hanya memuaskan Daging kita atau pikiran dan jiwa kita? Set itu kan ditanam
biarlah kita ditaruh di tempat yang tepat. ya di setting kan. Biarlah hikmat itu di setting itu dalam-dalam di hati kita. Supaya kita dapat menerima koreksi yang Tuhan berikan. Yes. Dan saya berdoa biarlah hikmat Tuhan itu benar-benar pagi ini itu benar-benar memenuhi setiap keluarga JDCG. Amin. Ya. Amin. Itu yang kita tangkap, apa yang kita mau rilis, dan semoga menjadi berkat. Ya, Nadia dan David akan melanjutkan untuk merilis doa-doa profetik yang kami terima. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, ada doa-doa profetik yang akan kita rilis. David dan Nadia ini hari-hari ini ada siaran jam 9 di IG-nya mereka di Dave Emmanuel ya, nanti biar diketik di komen. Kalau kalian rindu ikut 9 malam tiap hari, mereka itu menjelang Pentakosta ini mereka masuk dalam keintiman, mereka worship dan mereka liris berkat Tuhan lewat, jadi yang worship dan memberikan prophetic message. Ya, worship and kok namanya harus dikasih nama itu supaya jadi gampang. Supaya gampang. Acaranya wisdom. Worship and wisdom. Nah, itu kan jadi mereka malam ini digerakkan Tuhan, dan kalau kita jam 9 ada waktu luang, masuk ke IG mereka, join menyembah Tuhan bersama-sama. Jadi ini yang harus kita hal-hal yang Tuhan ingin lakukan gitu. Yes. Tuhan bicara Amen. berbeda-beda ke tiap anaknya, dan kita meresponi dengan iman dan hati yang benar. Ya. Amen. Kita lagi persiapkan juga satu acara yang khusus untuk nanti Coach Anita yang akan pimpin acaranya, yang ini nanti dikhususkan untuk para women community. Ya, karena Coach Anita tiba-tiba bergerak untuk bagiin, jadi tunggu nanti kita lagi pikirkan namanya. Jadi di luar yang Jumat ini kita akan rilis satu acara baru lagi. Yes.